Baik, yang pertama kan adalah menyapa keluarga dan juga pasiennya dengan ramah. Baik Bu, selamat siang. Jadi perkenalkan saya dengan Dr. Zidan. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk melakukan pemeriksaan antropometri ya Bu. Jadi intinya baginya saya izin untuk melakukan penimbangan berat badan, kemudian lingkar kepala dan juga tinggi badan. Untuk kemudian nanti bisa diplot untuk melihat pemantauan pertumbuhan dari bayinya. Nah, gitu ya Dek. Oke baik. Jadi setelah melakukan info konsen dengan keluarga dan juga menjelaskan apa yang rencananya akan dilakukan, kemudian yang pertama saya akan melakukan penimbangan terhadap bayi terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita menera timbangan dari ini. Jadi untuk menera timbangan itu kita lihat bahwa di sini itu dianya harus di angka 0. Tapi jangan ditekan, jadi angka 0. Nah, gimana caranya? Jadi di belakang sini tuh ada apa nih? Ada ininya. Kayak digeser-geser aja biar dia pas di angka 0. Jadi ini saya geser ke arah kanan. Jadi nanti jadi jarumnya sendiri naiknya ke arah sana. Jadi kalau misalnya itu kelebihan nih, misalnya sebelum ditera dia di 1 kg mau diubah ke 0, itu nanti geser ke arah kanan. Oke, kemudian dari bayinya sendiri ini meminta ibu untuk melepas semua pakaian dari baju, mulai dari topi, ya kemudian baju celana dan juga kaos kaki. Kemudian saya letakkan bayinya di atas timbangan. Kemudian dilakukan pengukuran dengan melihat 50 gram terdekat ya. Jadi kalau dilihat di sini kan di sini sendiri itu 1,2 ya, berarti berat badan bayinya adalah 1,2 kg. Oke, selanjutnya yaitu untuk mengukur tinggi badan dari bayi itu kita menggunakan ini. Jadi sebenarnya ini tuh kan posisi datar sendiri seperti ini ya, tetapi sebenarnya ini persepsi angkatan ya, tapi kalau dari kami sendiri ini dimiringkan seperti ini agar bayinya bisa diletakkan di sini. Jadi bayi yang tadi boleh dulu, kemudian diletakkan di mana daerah kepala ini di posisi yang tidak bergerak. Sedangkan di bagian yang bergerak ini kita bisa geser hingga menyentuh daerah kaki bayi. Dan ada dua posisi di sini ya. Jadi si lututnya itu dia ekstensi, sedangkan si tumitnya itu dia fleksi maksimal. Jadi kayak didorong sampai maksimal. Oke. Nah, setelahnya tinggal diukur tinggi panjang dari bayinya sendiri dengan melihat dari meteran yang ada di sini ya. Jadi di sini lokasinya tepat di 59. Ini belum pas. Nah, sampai posisinya mentok kayak gini. Nah, ini di sini dia posisinya ada di 57,3 cm. Baik, yang terakhir yaitu pengukuran lingkar kepala bayi itu dengan menggunakan meteran. Diukur dari daerah glabella, kemudian ke daerah atas telinga, kemudian ke daerah belakang, dan kembali ke daerah glabella tersebut. Jadi di sini panjang kepala bayi yaitu 39,5 cm. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan data hasil pengukuran, langkah selanjutnya yaitu memplot hasil data pengukuran tadi dengan menggunakan kurva baik WHO atau CDC, di mana kalau si anaknya ini berusia kurang dari 5 tahun dia menggunakan kurva WHO, sedangkan kalau misalnya lebih dari 5 tahun menggunakan kurva CDC. Dan nanti setelah kita melakukan pemplotan, jadi pemplotan ini dilakukan terhadap 3 aspek atau 4 aspek. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu height for age atau panjang badan dengan usia, kemudian weight for age atau berat badan per usianya, kemudian weight for height atau length, jadi berat badannya terhadap tinggi badannya, dan kemudian ada BMI for age. Walaupun sebenarnya untuk BMI for age kita itu bisa menggunakan yang ini saja karena sebenarnya untuk ininya juga kurang lebih sama gitu ya interpretasinya. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan kurva Milhouse untuk melihat lingkar kepala bayinya normal atau enggak. Oke, jadi kita mulai di mana di sini diketahui bahwa ada anak, anggap saja ada seorang pasien
Dia 15 bulan, berat badannya adalah 7,6 kg, panjang badannya 74 cm, dan juga lingkar kepalanya adalah 46 cm. Kita mulai dengan mengukur uh, weight for age dulu atau berat badan terhadap usia. Dimana di sini kita lihat identitas pasien yaitu Arif, laki-laki, maka kita menggunakan kurva yang laki-laki ya, jangan bukan yang perempuan. Kemudian berusia 15 bulan dengan berat badan 7,6 kg. Kita cari kurva weight for age. Nah, di sini kurva weight for age itu ada banyak, ada yang dari kelahiran sampai 6 bulan, kemudian ada yang 6 bulan sampai 2 tahun, ada juga yang 2 tahun, ada yang eh, ini sama ya dari kelahiran sampai 2 tahun ataupun 2 sampai 5 tahun. Nah, di sini saya mau menggunakan kurva yang 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi tadi Arif sendiri usianya adalah 15 bulan atau itu setara dengan 12 bulan plus 3 ya. Jadi kita untuk ininya kita letakkan di daerah sini. Kemudian berat badannya adalah 7,6 kilogram. Nah, kita cari 7,6 kilogram. Yang berarti 7,5 berarti daerah sini. Dan tadi kita mulai dari daerah sini. Kemudian dari dua titik itu kita tarik garis lurus. Oke. Dan kita dapatkan bahwa titik perpotongan mereka berada di antara -2 hingga -3. Atau ini disebut dengan below -2. Nah, kalau kayak gini, kita lihat ke ini. Nah, jadi di sini tadi untuk weight for age itu dia below -2. Berarti interpretasinya yaitu underweight. Kita tanda dulu underweight. Oke, selanjutnya kita lihat data lagi. Di sini ada panjang badan yaitu 74 cm. Nah, kita cari kurva line for age yang eh, untuk Arif ya. Di sini juga kurang lebih ada 5 ya, mungkin 5 kurva, dan karena Arif ini berusia 15 bulan, maka kita cari yang ini saja, yang 6 bulan hingga 2 tahun. Nah, balik lagi tadi Arif usianya adalah 15 bulan, maka untuk age-nya adalah di titik ini, sedangkan untuk panjang badannya sendiri tadi adalah 74 cm. 74 cm, jadi di sini ya. Oke, dari dua titik ini bisa ditarik garis lurus. Nah, kemudian ditemukan suatu titik di daerah sini, pertemuan keduanya. Dan kita lihat bahwa di sini dia berada pada antara -2 hingga -3 ya. Atau kalau kayak gini disebut dengan below -2. Oke. Jadi kemudian kita lihat di sini line for age dia adalah below -2, berarti dia dikategorikan sebagai standar. Terus yang ketiga kita melakukan penilaian terhadap weight for length. Kita cari kurvanya weight for length. Nah, ini ada weight for length. Dan kita lihat Arif tadi panjang badannya adalah 74 cm. Untuk di titik ini. Sedangkan untuk berat badannya adalah apa tadi? 7,6 ya. 7,6 kilogram. 7,6 kilogram. 7 maka dia kurang lebih di atas sini. Dan dari titik ini kita bisa tarik garis lurus. Nah, dia ditemukan titik di daerah sini, di mana titik ini berada pada antara -2 hingga -3. Berarti bisa ditulis sebagai below -2. Maka kalau dia di grafis ini, below -2 yaitu wasted.
Oke, jadi interpretasinya stunted, underweight, wasted, dan satu lagi yaitu mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala sendiri itu menggunakan Milhouse ya. Gampang aja, di mana tadi lihat Arif ini berusia 15 bulan dengan panjang kepalanya adalah 46 cm, jadi usianya adalah 15, kemudian panjang kepalanya adalah 46 cm, sudah ada di sini. Nah, kemudian dari dua garis ini kita tarik garis lurus. Oke, baik. Jadi dia berada di antara plus 2 dengan min 2. Jika di antara plus 2 dan minus 2 itu interpretasinya adalah normal. Jika lebih dari plus 2 itu adalah makrosefali. Sedangkan kalau kurang dari minus 2 adalah mikrosefali. Oke, baik. Jadi ini adalah hasilnya untuk lingkar kepalanya adalah normosefali. Begitu juga yang perempuan itu kurang lebih sama, cuma bedanya bisa bedanya biasanya kalau perempuan dilakukan pada grafik yang ini. Oke, baik.